Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang wanita asli kelahiran negeri Laskar Pelangi, Provinsi Bangka Belitung. Beliau adalah lulusan Sarjana Ekonomi Sumber Daya Manusia Universitas Jayabaya, Jakarta. Selama 5 tahun, beliau menjabat sebagai manajer HRD dan operasional di perusahaan distribusi pupuk terbesar di Pulau Bangka Belitung. Setelah melahirkan putri ketiga, beliau memutuskan untuk resign dari perusahaan dan membuka usaha sendiri, yaitu bisnis modern cake selama 4 tahun. Di sela kesibukan sebagai desainer cake, ditawarkan bisnis Tiens dan akhirnya memutuskan bergabung karena kesaksian produk Tiens atas kesembuhan putri keduanya yang sembuh dari penyakit amandel tanpa dioperasi. Dan sejak saat itu memutuskan untuk meninggalkan usaha konvensional dan full time di Tiens. Jaringan beliau sangat besar, tidak hanya dalam kota dan luar pulau, tapi juga merambah ke luar negeri yaitu Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Dalam 5 tahun terakhir, beliau mendapatkan banyak reward yaitu Family Car di tahun 2013, Cash Reward Luxury Car di tahun 2014, dan perjalanan gratis mengunjungi 12 negara. Selain karena reward yang diterima, beliau juga mempunyai kebebasan waktu bersama keluarga. Inilah success story dari Pitalia Taneza SE. Saya Pitalia Taneza, saya datang dari Pulau Bangka, saya dari Sumatera Selatan, tepatnya Provinsi Bangka Belitung. Latar belakang saya betul, saya 7 tahun menjadi manajer sumber daya manusia, Human Resource Development, di salah satu perusahaan pupuk kimia terbesar di Indonesia dan perusahaan pupuk unggulan Sumatera Selatan, satu-satunya perusahaan pupuk kimia di Indonesia yang menghasilkan banyak sekali pupuk. Saya lahirnya 42 tahun yang lalu dari keluarga yang sederhana, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya pengen menceritakan bahwa saya ini sebenarnya bukan dari keluarga yang berada, tidak. Saya cuma adanya punyanya ibu dan bapak, ya. Jadi bukan dari keluarga yang punya kehidupan yang mewah, tidak. Biasa-biasa saja Bapak Ibu ya. Nah, saya lahir di sebuah pulau. Pulau Bangka itu dikelilingi dengan lautan, bahkan ada ratusan pantai yang sangat-sangat indah. Dari pantai Laskar Pelangi sampai ke pantai Parai Tenggiri, itu pantainya sangat-sangat indah. Saya 5 bersaudara, saya anak keempat. Jadi yang pertama itu laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki, yang keempat saya perempuan, yang kelima laki-laki. Dan ini di Bangka itu punya Danau Kaulin. Danau yang sangat indah itu hasil sisa tambang galian timah. Anda pasti tahu Pulau Bangka adalah pulau penghasil timah terbesar di dunia. Bukan di Indonesia, tapi di dunia. Ya, jadi semua tanahnya digali pasti ada timahnya. Tuhan yang Maha Kuasa itu betul-betul maha kaya Bapak Ibu. Memberikan alamnya dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Jadi Pulau Bangka Anda gali saja tanahnya penghasilnya timah. Jadi bagi orang Bangka sana untuk menghasilkan satu hari uang jutaan itu sudah biasa. Dengan sisa-sisa sampah timah. Sisa ayakan sisa-sisanya saja gitu ya. Masa kecil saya adalah masa kecil yang serba kecukupan Bapak Ibu. Cukup. Jadi mau makan cukup. Mau beli sesuatu cukup. Karena bapak saya seorang pengusaha restoran rumah makan Bapak Ibu ya, dan ibu saya juga ibu rumah tangga sekaligus kokinya sebagai chefnya gitu ya. Ini bapak saya, ibu saya, dan ini kakak saya yang pertama yang sulung. 3 orang ini adalah orang yang sangat menginspirasi saya, bahkan memotivasi saya, meskipun 3-tiganya sekarang tidak pernah dan tidak bisa berjumpa lagi dengan saya. 3-tiganya sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa, Bapak Ibu. Jadi saya yatim piatu dan kakak saya ini setelah 40 hari menikah beliau meninggal dunia Bapak Ibu ya. Jadi kena serangan jantung dan waktu itu jauh-jauh sebelum saya mengenal bisnis Tiens. 3-tiganya belum sempat mencicipi khasiat produk rahasia kerajaan Tiongkok kuno. Bapak Ibu sedikit cerita buat teman-teman di Gorontalo, sahabat Bapak Ibu di Gorontalo ya. Saya seorang vegetarian, tidak mengkonsumsi segala jenis makanan dari hewani, baik ikan maupun sampai ke ayam. Semua jenis hewan saya tidak konsumsi, saya hanya konsumsi sayur-sayuran dan nabati, tahu, tempe, sayur-sayuran Bapak Ibu ya. Kenapa bisa seperti itu? Saya dibesarkan, dididik di asrama wihara Bapak Ibu ya, yang di dalamnya dilarang menyakiti segala jenis binatang, bahkan nyamuk menggigit kita pun kita usir gitu. Ya, jadi digigit pun diusir atau ditiup gitu. Istilah sampai segitunya gitu ya.
Saya tidak pernah mengalami masa remaja seperti teman-teman yang lain, pergi jalan juga pakai baju-baju yang seksi gitu, yang nampak banyak-banyak anggota tubuhnya gitu ya. Keluar malam-malam ngebut-ngebut dunia malam, saya tidak pernah kenal. Jadi saya adalah anak rumahan dan anak asramahan gitu ya. Dan boleh ketemu dengan orang tua pada saat liburan sekolah ataupun pada saat liburan hari besar agama. Jadi baru saya pulang ketemu orang tua. Jadi masa saya SMP dan SMA itu adalah masa yang sangat mendidik mental, yang memblok, dan sampai saat ini saya masih terbawa gitu loh. Yang artinya dilarang dengan minuman keras dan dunia-dunia malam. Saya yakin agama apapun sama, dan itu kami sangat menjauhi Bapak Ibu ya. Maaf, termasuk juga dilarang merokok gitu ya. Dari SD saya selalu mengejar prestasi. Jadi saya sekolah dari SD itu saya selalu pengen duduk yang paling depan. Dan itulah yang menyebabkan saya selalu menjadi ranking nomor 1 di sekolah. Kenapa? Kuncinya hanya adalah Anda duduk di depan, Anda akan mendapatkan lebih dari apa yang guru Anda sampaikan, dan Anda akan melakukan apa yang guru Anda minta. Otomatis nilai kita akan bertambah dan kita menjadi kreatif untuk berprestasi. Kan malu kalau duduk paling depan ditanya guru, 3 tambah 3 berapa tidak tahu. Jadi kan keinginan belajarnya lebih banyak kalau kita duduk di depan. Itulah rahasianya kenapa orang bisa dapat juara, kenapa orang sekolah ranking terus. Kenapa? Karena berusaha untuk duduk di depan. Itu ada nilai plus tersendiri. Dan dari SD saya selalu mengejar prestasi, setiap pulang sekolah, setiap ulangan saya pulang dengan bangga saya bilang ke papa mama saya, "Papa, hari ini saya dapat 10." Dulu 10 bukan 100 ya. Saya pengen menjadi kebanggaan papa mama saya. Dan jadi papa mama saya juga orangnya sangat akademis, pendidikan bagi mereka adalah nomor 1. Karena pendidikan adalah harta yang diwariskan yang tidak ada nilainya. Yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Jadi harta yang tak ternilai itu bagi orang tua saya adalah pendidikan yang di dalamnya adalah kejujuran Bapak Ibu. Ya, jadi saya sangat menuntut prestasi karena orang tua saya didikannya akademis. Saya sekolah SMP, SMA pun saya dimasukkan di asrama. Di sana juga belajar bahasa Inggris. Jadi belajar bahasa internasional. Jadi saya selalu mengejar apa yang orang tua saya mau, saya ikutin. Dan jujur Bapak Ibu, saya tidak pernah keluar rumah lewat dari pukul 8 malam sampai ke SMA. Ada di sini yang anak SMA ikut pukul 8 kan baru keluar biasanya, baru jalan ngebut-ngebutnya ya. Nah saya nggak pernah keluar ya, jadi anak rumahan betulan ya. Di wihara inilah saya dididik dengan mental kasih yang sangat tinggi. Ya, jadi saya belajar di sana dan saya selama lulus SMA, jadi lepas dari SMA, saya bilang ke papa mama saya, "Pa, Ma, sepertinya saya tidak mau melanjutkan kuliah," saya bilang. "Saya pengen menjadi salah satu pengabdi." Ya, pengabdi di sana itu rata-rata yang tanda petik dilarang menikah, gitu ya. Fokusnya dengan berbagi saja, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi pada saat keluar dari SMA, dari asrama, saya bilang, "Mama, Papa, saya nggak mau kuliah." Mama saya bilang, "Mama dan Papa hanya pengen melihat kamu pakai toga." Ternyata saya dilarang. Mama papa tidak bilang melarang, cuman mama papa hanya pengen lihat kamu pakai toga, pakai topi sarjananya. Iyalah mah, Pa, karena saya anak yang nurut, anak rumahan Bapak Ibu ya, saya bilang oke, kalau gitu saya akan kuliah. Mama papa maunya saya kuliah di mana, gitu kan? Nah, pada saat lulus SMA itulah saya kenal dengan suami saya saat ini. Beliau adalah pacar saya yang pertama dan pacar yang terakhir, semoga Bapak Ibu ya. Zaman sekarang jarang loh ya, sudah tidak mungkin ya. Jadi saya kenal itu adalah laki-laki yang pertama mengisi hati saya, karena beliau ketuanya di situ, ketua pemuda-pemudinya gitu, aktivisnya ya. Saya melihat orang ini luar biasa sekali gitu ya. Dan saya respect pada saat beliau mempresentasikan saya, cintanya kepada saya. Jadi saya mau pergi ke kuliah, saya bilang sorry, saya harus pergi kuliah. Mama papa saya minta kuliah, kamu cari saja orang lain gitu ya. Saya harus menuntut ilmu. Dan beliau juga kuliah, pergi lagi kerja juga ke Batam Bapak Ibu ya. Jadi saya ke Jakarta, saya kuliah, saya ikut aja mama papa saya pilih di universitas mana. Nah, waktu di universitas itulah saya masuk di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur Bapak Ibu ya. Saya kuliah di sana, waktu mau masuk kuliah saya ditanya oleh dosen, "Kamu mau kuliah bagian apa? Italia. Kamu mau ngambil jurusan apa?" Saya bilang, "Saya pengen ngambil jurusan yang ada hubungannya dengan manusia." Saya diarahkan oleh dosen saya ke sumber daya manusia. Jadi ekonomi jurusan sumber daya manusia, HRD.
Nah, jadi kenapa manusia? Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang unik sekali. Jadi saya pengen mendalami tentang ilmu kemanusiaan gitu ya. Jadi saya kuliah sumber daya manusia, Bapak Ibu. Waktu saya kuliah, saya tahu sekali. Pada saat saya baru masuk kuliah pertama kali, bisnis papa saya hancur, Bapak Ibu. Drop, tidak bersisa. Dari punya bus, punya mobil banyak, punya restoran, Bapak Ibu, habis. Namanya bisnis konvensional, Bapak Ibu ya. Modal besar, resiko pasti besar. Betul? Usaha banyak, tapi hutang juga pasti akan bertambah banyak. Jadi disitulah saya bilang, berhenti saja kuliahnya, baru masuk semester pertama. Papa saya bilang, jangan, sudah masuk bayar mahal-mahal, kamu terusin aja kuliahnya. S1 berapa tahun? Papa saya tanya. Saya bilang, normalnya 5 tahun, Pak. Yang tercepat berapa tahun? Papa saya tanya saya cuma bilang, yang tercepat kata dosen saya 4 tahun, Pak. 8 semester itu S1. 4 tahun, papa saya mulai menghitung. Tahun 95 saya kuliah, papa saya bilang, berarti kamu 2000 lulus. Kalau kamu ngebut bisa 1999, betul? Betul, Pak. Jadi saya kuliah tetap lanjut, dibiayai oleh kakak saya. Kakak saya yang nomor 3, laki-laki ini. Beliau membiayai kuliah saya dengan kerja hanya sebagai seorang sales. Karena papa saya sudah di titik terdalam, titik nol, Bapak Ibu, bahkan meninggalkan hutang. Jadi masih harus nyicil hutang. Dan masih harus membiayai kuliah saya. Saya cuma bilang, oke, saya akan selesaikan kuliah saya tanpa membebani orang tua saya. Setiap pulang kuliah sore, saya mengajar les, Bapak Ibu. Saya ajar les anak-anak tetangga. Saya datang ke sekolahan SD dan SMP, saya tawarkan ke orang tua murid, ke gurunya. Saya bersedia mengajar bimbingan ke rumah-rumah, ajar les. Supaya saya meringankan biaya kuliah saya, Bapak Ibu. Dan di semester kedua prestasi saya mulai terlihat di universitas. Saya langsung mendapatkan beasiswa, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi saya tidak bayar lagi uang semester, Bapak Ibu. Saya dapat beasiswa, hanya saya bayar uang ujian dan uang alat bantu buku-buku sekolah kuliah saya. Nah, jadi kakak saya sebagai sales, gajinya pas-pasan, Bapak Ibu, membiayai saya kuliah. Kakak saya cuma bilang, kakak tidak akan menikah kalau kamu belum lulus sarjana. Jadi calon istrinya juga menunggu gitu ya sampai saya kuliah. Saya pikir alangkah susahnya harus nunggu saya sampai 4 tahun. Saya bilang oke, baik. Kakak saya cuma bilang, setiap kamu mau bayar uang sekolah atau mau bayar buku kamu, mau bayar uang ujian kamu harus kasih tahu dulu ya, Dek, 2 bulan sebelum bayar. Karena kakak harus ngumpulin uangnya. Jadi sebelum bayar 2 bulan lagi, kalau mau bayarnya Maret, Januari saya harus bilang, Kak, Maret mau bayar ya. Dia mau kumpulin uangnya segitunya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya supaya meringankan beban kakak saya tambah lagi, Bapak Ibu. Saya punya hobi bikin kue. Jadi uang les anak-anak itu saya ngajar les, saya pergi kursus bikin kue. Kursus bikin kue, saya bikin tengah malam, saya bikin kue, malam-malam hari bikin kue. Paginya saya ke kampus naik bus, Bapak Ibu. Saya nenteng kiri kanan tas tentengan yang isinya aneka macam kue. Dari donat, roti, sampai ke kue bolu-bolu itu, saya jual di kampus. Supaya bisa meringankan biaya kuliah. Jadi itu asal muasal saya bisa hobi bikin kue, Bapak Ibu ya. Karena tuntutan ekonomi dan karena hobi. Nah, jadi saya kuliah setiap hari nenteng. Ada mahasiswa-mahasiswi di sini? Mau kalau disuruh nenteng jualan ke kampus? Kalau selagi itu usaha yang halal dan benar, kenapa mesti malu gitu loh ya? Jadi saya jualan dan saya bilang sama kakak saya di semester keempat sudah, saya bisa biaya sendiri, tidak perlu biaya lagi. Nah, Bapak Ibu, saya ngejar terus supaya cepat selesainya saya dapat beasiswa dan di semester ke-7 saya sudah bisa ikut sidang. Dan syukur Bapak Ibu, saya lulus dengan cum laude nomor 1 dari universitas, Bapak Ibu ya. Saya pengen cuman papa mama saya bilang bangga itu saja, Bapak Ibu, tidak ada yang lain. 1 minggu sebelum saya memakai toga ini, hari wisuda. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah, yang lebih baik, yang tidak pernah kita ketahui pada saat kejadian. Papa saya telepon, kamu kapan wisudanya, Vitalia? Saya bilang, 13 September 1999, Pak. Saya akan wisuda. Itu papa saya telepon sekitar tanggal 1 September, jadi masih kurang lebih 12 hari lagi. Papa saya bilang, bisa dipercepat enggak? Saya bilang, enggak bisa, Pak. Kan itu sudah nasional dari universitas. Kenapa memangnya, Pak? Oh enggak, itu Papa cuma tanya aja.
Besok harinya tanggal 2 saya telepon ke rumah, telepon papa saya sudah tidak ada yang mengangkat Bapak Ibu. Saya cari mama saya telepon mama saya juga tidak diangkat Bapak Ibu. Saya telepon tetangga saya di Pulau Bangka, itu nyebrang kan Bapak Ibu ya. Saya telepon mereka di mana, mereka bilang papamu sekarang lagi di rumah sakit. Pantesan telepon rumah tidak ada yang mengangkat, saya bilang. Tidak ada yang memberitahukan saya karena saya harus sidang kuliah, sidang wisuda saya Bapak Ibu ya. Dan saya bilang sama kakak saya yang nomor 3 ini, Kak, saya mau pulang Bangka. Saya bilang, saya mau ketemu papa masuk rumah sakit. Kakak saya cuma bilang, papa biasa saja dek, itu demam biasa. Kakak akan pulang melihat ya, kamu tunggu di sini ya, kamu fokus dengan wisudamu, fokus dengan sidangmu dan wisudamu. Kakak saya pulang naik pesawat terbang ke Bangka Bapak Ibu. Tanggal 4 September, saya dapat telepon. Kakak saya yang nomor 2 di Bangka yang perempuan bilang sama saya, kayaknya kamu harus pulang Vitalia. Papa mencarimu gitu, cuman pengen ketemu sebentar aja gitu. Saya bilang kenapa? Cuma sebentar, masih di rumah sakit kah? Saya bilang sebentar lagi mau pulang gitu, makanya kamu pulang saja. Bapak Ibu, tanggal 5 saya pulang, saya berharap bisa ngajak papa saya datang wisuda saya tanggal 13 September. Saya pulang sampai Bangka, ternyata di rumah sakit itu sudah penuh orang. Sudah penuh menunggu papa saya. Ternyata papa saya sebentar lagi akan menghadap kepada Yang Maha Kuasa Bapak Ibu. Jadi pada saat saya datang, saya cuma bilang, Pak, ini saya datang Pak. Saya nggak tahu penyakitnya sudah parah Bapak Ibu. Pak, saya datang Pak. Papa saya udah nggak bisa noleh Bapak Ibu. Cuman dibantu mama untuk memutarkan badan, papa membuka mata dan keluar air mata Bapak Ibu. Papa bilang, Pak ngomong Pak, seminggu lagi saya pakai toga Pak. Seminggu lagi Vitalia wisuda Pak. Papa mau lihat kan gitu. Datang suster langsung membuka selang infus dan semuanya Bapak Ibu. Dengan damai dan tenang papa saya menghembuskan nafas terakhirnya di depan saya. Tepat 1 minggu sebelum saya wisuda Bapak Ibu. Padahal keinginan beliau hanya pengen melihat saya wisuda. Foto ini saya pulang, ini adalah di depan makamnya papa saya Bapak Ibu. 1 hari setelah saya wisuda saya pulang. Saya cuma pengen foto di depan makam papa dengan pakai toga. Saya bilang, geser Pak toga saya Pak. Dari alam sana Bapak geser toga saya. Ini impian papa pengen lihat saya pakai toga. 5 tahun saya percepat 3 tahun setengah Pak. Supaya papa bisa melihat saya pakai toga. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah Bapak Ibu. Tuhan tidak mau melihat papa saya sakit terlalu lama, beliau mengangkat penyakitnya Bapak Ibu. Dan saya menjadi yatim Bapak Ibu. Dan setelah itu ternyata Tuhan tidak punya hanya rencana seperti itu saja. Saya kembali ke Jakarta, ternyata perusahaan yang membiayai beasiswa saya meminta saya untuk kembali menjadi pengabdi di Provinsi Sumatera Selatan waktu itu sebelum terjadinya Bangka Belitung. Saya direkrut pulang ke sana untuk memegang salah satu manajer perusahaan pupuk yang dibangun di Pulau Bangka Belitung. Saya pulang ke sana, orang tua saya satu-satunya ibu saya Bapak Ibu. Ibu saya tidak mau ikut dengan saya karena tahu saya baru mau mulai bekerja. Ibu saya ikut dengan kakak saya. Dan kakak saya menepati janji kepada pasangannya setelah adiknya wisuda mereka menikah Bapak Ibu. Dan saya bersyukur sekali kakak saya yang membiayai saya kuliah saat ini menjadi salah satu importir terbesar dari perusahaan China. Beliau pengusaha sukses ada di Jakarta Bapak Ibu. Saya setelah pulang ke Bangka, di sanalah saya ketemu lagi jodoh tidak kemana. Pak Jeki kembali lagi dari Batam. Beliau kembali dibagai sebagai teknisi perusahaan Tima di Pulau Bangka. Ketemu lagi dengan saya dan di sanalah Bapak Ibu 7 tahun long distance, pacaran jarak jauh kami tumbuh lagi. Dan akhirnya saya dilamar menikah Bapak Ibu di Pulau Bangka. Tepat tidak lama setelah saya berada di Pulau Bangka, yaitu tanggal 31 Januari 2001. Hampir 16 tahun kami menikah. Dan saya bersyukur sekali ditemukan seorang imam, seorang pemimpin panduan saya Bapak Ibu. Di kehidupan ini, beliau adalah sosok panutan yang orang yang tidak pernah negatif. Orang yang selalu positif dan pantang menyerah. Orang yang selalu menerima apa adanya Bapak Ibu. Dan orang yang tidak pernah menuntut berlebihan. Beliau adalah sosok yang menurut saya laki-laki yang sangat setia Bapak Ibu, penyayang. Dan beliau sangat memahami apa yang istrinya butuhkan tapi bukan apa yang istrinya inginkan. Kadang Bapak Ibu, banyak pasangan melihat apa yang diinginkan tapi tidak tahu apa yang dibutuhkan. Nah beliau adalah sosok dan saya sangat bersyukur beliau pengganti ayah saya Bapak Ibu ya. Jadi beliau adalah sebagai ayah, teman, kawan,
dan pasangan yang menurut saya bisa menjadi segala-galanya buat saya. Cita-cita saya dari kecil pengen menjadi manajer. Saya pikir manajer itu adalah seorang yang bisa menghasilkan banyak uang, dapat uang banyak, penghasilannya banyak. Ya, maaf kalau dalam ruangan ini ada yang profesinya manajer. Saya masih kecil, waktu SMP, saya punya cita-cita jadi manajer. Tapi waktu saya habis kuliah, saya di perusahaan pupuk, saya diangkat menjadi manajer. Wah, saya bilang cita-cita saya tercapai, terkabul. Cuman saya berpikir, sampai kapan saya harus kerja di bawah telunjuk orang lain? Perut saya lagi hamil 9 bulan, maaf Bapak Ibu, perut lagi besar, saya harus naik ke atas kapal. Pada saat pembongkaran pupuk kimia 7 kapal, saya duduk di atas traktornya itu Bapak Ibu. Harus mengawasi begitu banyak kapal yang dibongkar dan jangan sampai ada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab menyelewengkan distribusi pupuknya Bapak Ibu. Nah, jadi saya merasa harus sampai kapan gitu kan, gaji dinaikin terus. Memang betul Bapak Ibu, kita sebagai karyawan, kita akan nyaman kalau gaji kita dinaikkan bos. Pimpinan naikin gaji kita, kita nyaman, betul? Tapi kita tidak pernah sadar bahwa itu bukanlah titik aman. Itu adalah zona nyaman yang akan mengikat kita terus selama-lamanya. Melahirkan putri yang pertama dan saya melahirkan putri yang kedua, Bapak Ibu. Mama saya datang dari Jakarta, kembali ke Bangka untuk merawat saya, melahirkan putri saya yang kedua. Dan tepat di hari ke-40 hari saya melahirkan putri saya yang kedua, saat ini usianya sudah 13 tahun. Hari ke-41 saya melahirkan, mama saya tiba-tiba langsung kena serangan jantung dan meninggal. Tuhan punya rencana berlipat-lipat ganda. Itu adalah cobaan yang sangat berat, pukulan yang paling dalam bagi saya Bapak Ibu. Harus menjadi seorang yatim piatu. Nah Bapak Ibu, saya langsung resign kerja manajer saya perusahaan pupuk. Saya membuka usaha sendiri yaitu konvensional. Usaha desain modern cake. Jadi segala jenis kue-kue, dari kue pengantin, kue ulang tahun, kue tampah, kue-kue bolu yang cantik-cantik, black forest, brownies, segala macam Bapak Ibu saya buat. Saya olah sedemikian rupa dengan hasil yang berbeda daripada toko-toko yang di sebelah. Dan suami saya adalah salah satu pengusaha yang memegang merek di Bangka Belitung, importir dari perusahaan China Bapak Ibu, dari lampu, kabel, saklar, stop kontak, kipas angin, semua. Satu merek, kalau saya sebutkan Anda pasti tahu. Hanya satu merek tunggal dipegang oleh suami saya, satu pulau Bangka dan Belitung. Anda kebayang kalau satu pulau Sulawesi dipegang satu mereknya gimana? Dan satu pulau Bangka Belitung dipegang oleh satu suami saya saja. Ya, jadi orang sana sudah tahu, Central Electric Jeki Tanjaya itu sudah tahu produknya apa gitu ya. Dan beliau seorang pengusaha. Saya buka usaha kue ini, suami saya melarang. Suami saya bilang, sudah tidak usah apa-apa. Saya bilang, saya pengen menyalurkan hobi saya. Dan ini saya jualan kue ini pada saat di bulan suci Ramadan Bapak Ibu ya. 1 bulan penuh saya jualan kue. Pokoknya kalau udah musim Ramadan, makanya saya senang sekali kalau marhaban ya Ramadan Bapak Ibu ya. Selamat datang bulan suci Ramadan itu penuh berkah bagi saya. Jadi saya dagangannya tuh di bulan puasa Bapak Ibu ya. Dan saya paling senang kalau habis sholat Id, kue saya semua sudah laris. Saya ngantar ke rumah-rumah gitu ya Bapak Ibu ya, di bulan puasa. Begitu juga di tahun baru. Jadi saya kue-kuenya saya jualan Bapak Ibu. Dan saya untuk cake-nya, modern cake-nya, kue ulang tahun, kue pengantin, itu saya tawarkan ke bridal, ke salon-salon pengantin yang high class, ya, yang bisa menghasilkan banyak uang dan bisa memberikan pangsa pasar kepada orang level atas. Saya mengkreasikan sebisa mungkin kelebihan apa yang bisa kita punya daripada orang lain. Nah, Bapak Ibu, jadi usaha kue saya lakukan selama 5 tahun. Putri saya semua 3 cewek Bapak Ibu ya. Jadi suami saya ganteng sendirian. Jadi putri semua. Setiap mereka ulang tahun saya bisa membuatkan kue sesuai keinginan anak saya. Itu saja yang saya senangin. Jadi kalau yang pertama senangnya Hello Kitty, saya buatkan Hello Kitty. Kalau yang kedua senangnya Pokemon, saya buatkan Pokemon. Yang ketiga senangnya Angry Bird, saya buatkan Angry Bird. Jadi sesuai keinginan mereka. Mereka tinggal bilang, "Mah mau kue ini." Nah ini semua adalah hasil kreasi mamanya. Dan mereka tidak perlu beli. Ya. Nah Bapak Ibu, mereka adalah diamond saya, penyemangat saya. Ini adalah keluarga kecil kami, keluarga yang bahagia menurut saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang mereka butuhkan sudah kami siapkan. Apa yang mereka inginkan kami akan ikuti selagi itu adalah positif Bapak Ibu. Pertama saya dipresentasikan saya lagi bikin kue. Tapi waktu orang itu bilang, ini ada satu produk yang bisa menyembuhkan amandel. Anak saya yang nomor 2 itu amandelnya akut
pembengkakan dan tidak bisa makan. Tiap hari hanya minum susu, cair-cairan, bubur, airnya disaring Bapak Ibu ya. Karena saya punya putri yang masih kecil-kecil. Awal saya join TNC, mereka seperti ini Bapak Ibu. 7 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Yang ngomongnya pun masih cadel-cadel. Yang paling sulung baru masuk kelas 1 SD. Yang nomor 2 ini, kalau ini yang gemuk ini, itu di sininya basah. Lehernya basah, bajunya selalu basah dan dipasang celemek. Karena amandel. Air liurnya keluar terus. Jadi dia itu bukan karena iler, bukan karena ibunya ngidam tidak kesampaian, tapi itu karena pembengkakan amandelnya yang menolak segala masuk makanan. Jadi keluar lagi. Dan salah satu orang yang mengajak saya di bisnis TNC menceritakan bahwa ini ada produk yang bisa menyembuhkan amandel. Saya lagi panggang kue saya noleh. Hah? Ada produk yang bisa menyembuhkan amandel. Saya lirik Bapak Ibu. Saya bilang tunggu nanti malam selesai saya bikin kue. Malamnya saya diundang, Bapak Ibu datang. Saya tahu ada namanya Mooncott, waktu itu Cordyceps. Saya beli. Saya tidak tertarik join, tapi saya mau beli. Demi anak saya sembuh, saya akan konsumsi produknya. Karena belum bisa dioperasi, usianya baru 5 tahun. Harus usia 8 tahun baru boleh operasi amandel. Jadi daripada menunggu 3 tahun basah terus bajunya, saya konsumsi, kasih minum Mooncott. Saya bawa ke dokter Bapak Ibu. Dalam ruangan ini kalau ada dokter, ada yang profesinya medis, saya bawa ke dokter anak, saya bawa botolnya, saya bilang, dok, boleh nggak anak saya konsumsi ini? Sambil menunggu masa operasi 3 tahun lagi. Dokternya cuma bilang, oh boleh, ini kan bukan obat. Ini cuma vitamin buat makan makanan luar gitu kan. Dan nggak bisa menyembuhkan gitu kan. Minum aja sambil nunggu operasi. Oh boleh ya dok, boleh. Nggak ada efek samping, enggak. Ya udah, saya kasih anak saya minum. Nah, dokter bilang vitamin, betul? Produk TNC bukan obat, tapi produk TNC adalah makanan kesehatan yang ditingkatkan dosisnya itu bersifat efek penyembuhan dan terapi Bapak Ibu. Tidak sampai 2 botol anak saya habis minum, basahnya di sini sudah mulai ngering. Asisten saya di rumah sudah mulai bilang, Bu, hari ini ganti bajunya hanya 2 kali, biasanya 3 sampai 4 kali karena basah. Oh bagus, saya bilang kalau gitu pergi lagi beli Mooncott. Sponsor saya sudah kembali ke Jakarta Bapak Ibu. Karena dia datang dari Jakarta buat bangun bisnisnya di Pulau Bangka. Naik pesawat ke Bangka. Tidak ada yang mau join, tidak ada yang mau bergabung. Hanya saya yang beli 2 Mooncott dan saya join Bapak Ibu. Orang yang mempresentasikan saya tidak lain dan tidak bukan sponsor saya, yaitu saat ini bintang 8 di Jakarta, Ibu Yanti. Mohon aplaus buat Ibu Yanti. Beliau adalah tidak lain dan tidak bukan adik ipar saya sendiri. Yaitu adik kandungnya Pak Jeki, suami saya. 10 saudara suami saya, tidak ada satupun saudara yang mau Bapak Ibu. Karena mereka mau penghasilan yang pasti-pasti kan. Karyawan kan pasti gajiannya tanggal sekian kan. Penghasilannya kan sudah pasti, ditakar seperti itu kan. Nah itu kan pasti Bapak Ibu. Saya tidak menyerang profesi Anda sebagai karyawan atau pengusaha, tidak. Memang kalau mau yang pasti-pasti kerja saja. Pengusaha saja. Ibu rumah tangga saja yang nunggu jatah bulanan dari suami, itu adalah penghasilan yang pasti Bapak Ibu. Saya berpikiran, kalau seperti ini, anak saya bisa sembuh dari produknya, bisnisnya bagus. 1 bulan lagi saya beli lagi produknya. Jadi saya beli produknya, saya konsumsi buat anak saya Bapak Ibu ya. Terus saya mulai berpikir, gimana ya caranya supaya saya ngajak orang bikin kartu juga. Kan tidak pernah dipresentasi jelas. Tidak pernah diajak ke pertemuan seperti ini. Saya telepon adik ipar saya bilang, halo, adik ipar, saya panggil nama. Gimana nih Yanti gitu. Dia bilang, tidak boleh, di bisnis harus panggil ibu. Oh iya ibu. Saya bilang kakak iparnya disuruh panggil ibu. Iya, harus panggil ibu kalau ngomong bisnis. Oh iya bu. Gimana caranya saya promosi orang supaya orang juga bikin kartu kayak saya bilang. Ya sudah, datanglah ke Jakarta. Di sini ada namanya OP, Opportunity Preview, presentasinya. Ke Jakarta? Iya. Kapan ada? Setiap hari Minggu di kantor Kemayoran, pusatnya TNC Indonesia. Hah? Sudah Bapak Ibu, saya beli tiket hari Minggu, saya pergi berangkat ke Jakarta ikut OP. Saya ikut pertemuan beli tiket pesawat ke Jakarta OP Bapak Ibu. Saya dengar presentasi, luar biasa bisnisnya ternyata seperti ini ya. Bukan hanya bikin orang menjadi sehat, tapi orang kan punya kehidupan yang sejahtera. Dan mempunyai jaminan masa depan yang sangat-sangat besar Bapak Ibu. Ya,
Disitulah saya klik, wah saya bilang ternyata saya salah kaprah selama ini. Cita-cita saya jadi manajer keliru. Dan akhirnya saya resign karena tidak punya bebas waktu. Anak saya sampai untuk menyusuinya aja saya susah Bapak Ibu. Saya resign, saya di rumah saja dan bikin usaha kue. Kapan saya mau berhenti kue, saya bisa ngurus anak saya. Masih keliru juga setelah saya datang ke pertemuan namanya OP. Di situ dipresentasikan bisnis Tiansi memberikan kebebasan waktu dan kebebasan uang. Anda punya uangnya dan Anda bisa waktu untuk memiliki kebebasan uang Anda tadi. Bisa dua-duanya dimiliki. Saya pikir, wah ini ternyata. Ini kuncinya saya datang ke Jakarta, saya bilang. Dan di situ upline saya tidak datang Bapak Ibu. Saya pikir, lagi di mana upline saya cuma bilang, saya lagi presentasi cari orang buat bikin crossline-mu. Apa pula itu crossline? Kan tidak ngerti Bapak Ibu, masih baru. Apa itu crossline? Oke, saya sudah selesai ikut OP. Saya harus pulang lagi ke airport. Jadi habis OP, sorenya saya lagi ke airport lagi, pulang lagi pesawat paling terakhir Bapak Ibu. Jadi pergi pagi, pulang petang, itulah saya. Ya Bapak Ibu, di pesawat saya mikir, betul Bapak Ibu, saya mikir lama sekali sampai Pulau Bangka 1 jamnya. Saya harus cerita ke suami saya bahwa bisnis Tiansi ini bisnis yang memberikan kebebasan uang dan waktu. Yang selama ini suami saya cari, itu adalah bebas waktu. Karena beliau setiap pagi pergi proyek, sampai malam pulang, keluar kota Bapak Ibu. Kadang jarang sekali ketemu dengan anak istrinya. Punya uangnya tapi tidak punya waktu untuk menikmati bersama keluarganya. Saya bilang saya harus cerita ke suami saya. Sampai airport Bangka, suami saya jemput. Bingung saya mau ngomong apa. Karena semangat saya terlalu menggebu-gebu. Gimana caranya yang ngomong. Suami saya bilang, apa hasilnya Tiansi kamu ke Jakarta? Saya baru join loh itu loh, kurang lebih 1 bulan. Saya bilang, saya sulit menceritakannya. Sepertinya hari Minggu nanti kamu harus berangkat ke Jakarta. Saya bilang, kamu harus hadir ke pertemuannya itu. Luar biasa saya bilang, di situ ada manajer, ada bos, ada dosen, ada guru. Tapi saya nggak bisa sebutin sama kamu. Mereka sudah dapat banyak lah pokoknya. Banyak, saya bilang mereka ada bintang-bintangnya loh. Suami saya bilang, bintang-bintang apa pula kamu ini? Bintang-bintang lagi, saya bilang. Itulah yang sulit saya ceritain, saya bilang. Nanti hari Minggu, saya aja yang jaga anak-anak, kamu lagi yang berangkat, saya bilang. Serius, saya bilang. Iya betul, saya bilang. Rugi pokoknya nggak datang. Pokoknya kita bisa punya uang dan punya waktu, itu aja. Gimana caranya? Makanya datang aja nanti hari Minggu, saya bilang. Pusing pokoknya saya. Saya bilang pokoknya kamu ke OP saja. Ke OP. Waktu itu beliau bilang, hari Minggunya tanggal 30. Seninnya 31 saya bayar giro, orang cek banyak sekali. Kan harus bayar pengusaha, kan harus bayar cek bayar giro banyak sekali kan. Dan karyawan juga mau digaji, dia bilang. Saya bilang tidak apa-apa, kan gajiannya tanggal 1, saya bilang. Hari Senin 31. Kamu berangkat aja hari Minggu 30 langsung pulang. Beli tiket pesawat sekarang biar dapatnya lebih murah, saya bilang. Ini pulang pergi sekitar 1 juta loh tiket pesawatnya. 900 sekian lah. 400 lebih 1 kali penerbangan. Kurang lebih 1 juta lah sama transport kan. Saya bilang sudahlah. Gini, saya kan baru habis lebaran Idul Adha, saya bilang. Ada hasil untung kue. Kan saya buat nanti kue Desember lagi, saya bilang. Masih ada jeda 2 bulan. Ini modal kue saya pakai aja dulu. Supaya cek giro dan gaji karyawan tidak terpengaruhi. Pakai aja dulu. Hari Minggu dengan berat hati beliau berangkat. Ya sudah ya, kalau nanti saya ke sana tidak bagus, ternyata tidak ini, saya nggak mau ya. Saya tetap konvensional, dia bilang. Kamu Tiansi lah, saya konvensional saja. Ya sudahlah, saya bilang berangkat aja. Jangan lupa ya, saya nitip beli 1 botol Muntot buat anak kita lagi gitu kan. Duitnya mana, saya bilang. Ya tiket sudah saya belikan, kamulah yang belikan Muntotnya gitu kan. Di Bangka belum ada pertemuan Bapak Ibu ya. Jadi terbang lagi ke Jakarta. Suami saya pergi hari Minggu. Bapak Ibu tahu hari Senin beliau tidak pulang. Saya telepon. Kenapa tidak pulang? Tiket pesawat pulang saya sudah belikan. Kata kamu suruh saya langsung ke Belitung. Saya langsung ke Belitung. Saya tidak pulang Bangka. Saya sudah beli flip chart. Saya sudah beli starter pack. Saya sudah beli. Wah. Salah masuk Bapak Ibu.
Beliau masuk di pertemuan yang merubah kehidupan yang jauh sangat besar sampai saat ini. Beliau pulang dari Jakarta langsung ke Belitung dan bangun jaringan di Belitung. Dan Belitunglah yang mengangkat beliau menjadi seorang Silver Lion. Saat ini bintang 8 ada di Belitung. Gara-gara pertemuan Bapak Ibu bisnis Yansi ya, joinnya datang ke pertemuan seperti ini. Makanya saya ucapkan selamat kepada yang baru pertama kali datang. Pulang dari Jakarta Bapak Ibu, beliau tidak hanya pulang membawa alat bantu, tapi beliau membawa kartu ID. Ternyata beliau join dan sponsornya adalah saya, Vitalia Taneza Bapak Ibu. Saya bilang gila, ini benar-benar gila. Saya kejar gila-gilaan sebelum tutup buku tanggal 25. Saya mengajak orang, saya promosikan bisnis Yansi kepada orang lain. Dan saya merekrut orang dalam 1 bulan saya menjadi bintang 5 dari bisnis Yansi. Dan Bapak Ibu, saya mulai menjalankan bisnis ini seperti ini. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga, para wanita, jangan pernah melupakan kodrat kita sebagai seorang wanita. Baik yang sudah berkeluarga, yang belum, ataupun yang single parent, baik yang bapak-bapak, yang masih bujangan, yang sudah punya istri. Bapak Ibu ya, semua harus melakukan kodratnya kita. Dan 1 bulan setelah join, suami saya bilang, kita harus kejar target di bisnis Yansi. Kita harus punya visi, kita harus punya goal. Saya bilang, beliau yang lebih semangat daripada saya upline-nya. Dia cuma bilang, upline kita di Jakarta ketemu upline kami, Bapak Ibu, upline lagi di atas kami yang tertinggi. Beliau bilang, harus baca buku. Harus baca buku. Buku-buku positif. Ke Gramedia Bapak Ibu, ke toko buku. Cari buku pink dan buku hijau. Pulang sampai rumah saya bilang, wah ini luar biasa nih. Saya nebeng Bapak Ibu, saya tidak perlu beli alat bantu kan. Dia sudah beli buku-buku, saya ikut baca. Ternyata di buku The Cash Flow Quadrant karangan Robert T. Kiyosaki, di situ yang membuka paradigma suami saya. Kenapa bisa berpindah kuadran? Dari aktif income, kenapa beliau mau merubah menjadi pasif income? Karena di dalam buku Robert Kiyosaki mengatakan Bapak Ibu, kalau Anda pengen punya penghasilan unlimited, punya penghasilan tanpa batas, itu bisnis network marketing. Dengan modal kecil tapi mempunyai penghasilan tanpa batas, unlimited. Wow. Suami saya tetap konvensionalnya, tetap Bapak Ibu, cuma sudah keluar kotanya mulai dikurangi. Beliau mencari asistennya untuk menghandle. Setiap bulan kami ke OP-nya terbang naik pesawat ke Jakarta. Saya minggu ini, suami saya minggu depan. Saya minggu ini, suami saya minggu depan. Jadi 1 bulan 4 kali kami ke OP gantian naik pesawat Bapak Ibu. Pulang pergi ke Jakarta hanya untuk OP. Di minggu kelima, suami saya bilang, kita saatnya buka pertemuan. Kami buka OP dengan bahan dasar kemampuan yang pas-pasan dari belajar supaya grup kami juga dapat pembelajaran. Karena itu tidak semua bisa menduplikasi untuk berani bermental visi terbang ke Jakarta untuk ikut pertemuan. Mulai kami bangun OP Bapak Ibu ya. Dan saya mulai menjalankan bisnis Yansi, saya jalankan seperti ini. Jadi kalau ada ibu-ibu yang keluarganya melarang bisnis Yansi, sebenarnya bukan karena bisnis Yansinya, tapi karena diri kitanya belum menjadikan kita sebagai kodratnya, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang profesional di bisnis Yansi. Bagaimana keluarga kita bisa memberikan izin kalau kita sendiri mentelantarkan yang di rumah? Kita tidak menjalankan hakikat kita sebagai ibu rumah tangga. Ini bagi ibu-ibu ya. Nah, saya melakukan bagaimana supaya suami saya respect dengan bisnis Yansi. Suami saya harus respect dulu dengan sikap saya terhadap menjalankan bisnis Yansi. Jadi saya tetap lakukan, saya masak, saya urus anak saya. Saya jualan kue kan tidak setiap hari. Saya bukan jualan kue yang di toko-toko keliling, tidak. Saya menerima order, menerima pesanan, dan di hari-hari raya saya full bisnis kue. Nah jadi Bapak Ibu, saya jalankannya sore malam hari. Anak saya 3 itu masih kecil-kecil, sekitar jam 7 kan mereka sudah tidur Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya dengar bunyi azan Isya itu, salat Isya itu sudah, anak saya sudah mulai tidur, saya sudah mulai start motor Bapak Ibu. Saya tidak punya mobil, tapi saya pakai motor. Yang punya mobil tuh suami saya. Suami saya punya bisnisnya sendiri, saya tidak mau mengganggu Bapak Ibu ya. Jadi saya naik motor, saya kerja presentasi malam hari. Saya bilang sama suami saya sudah selesai tugasnya ya. Saya mau pergi presentasi. Malam hari saya pulang. Saya pergi pukul 7 pulang, pukul 10, 11 malam sampai rumah. Mulai diizinkan, suami saya mulai aktif, mulai makin malam pulangnya Bapak Ibu.
Sesuai dengan hasil kerja, makin lama perginya makin banyak hasilnya kan. Nah jadi saya pulang pukul 11 tengah malam sampai rumah, anak saya masih tidur ya. Dan suami saya berpikiran, istrinya keluar sampai tengah malam begini mencari penghasilan, membangun bisnis. Beliau cuma bilang, sampai kapan kamu mau kayak gini? Saya cuma bilang, sampai kita punya kehidupan yang berbeda. Sampai kita punya waktu bersama anak-anak kita dan kita punya uang untuk menikmati waktu-waktu kita. Setiap hari Sabtu dan Minggu seperti ini Bapak Ibu, saya masuk kampung, keluar kampung. Anda lihat saya paling cantik sendiri. Tidak ada saingannya. Saya masuk dari kampung, keluar kampung, saya masuk kampung. Saya tinggal di tengah kota, saya di kota Madianya, persis di tengah kotanya. Dan saya pergi ke kampung-kampung, saya cuma berpikiran begini. Saya ke kantor kependudukan, saya tanya, jumlah penduduk Pulau Bangka ada berapa? Dari BPS menjawab, ada 1.300.000 jiwa. Banyak sekali peluang yang bisa saya presentasikan. Itu yang saya gambarkan Bapak Ibu. Yang ada di pikiran saya, banyak orang berarti di Pulau Bangka ini yang bisa saya ajak bisnis Tiansi. Saya masuk kampung, keluar kampung Bapak Ibu. Dan saya berpikiran, setiap kampung yang saya datangi, mesti ada yang tertarik dengan Tiansi. Setiap kampung Bapak Ibu, Bangka Barat itu ada 28 kampung. Kalau istilah kasarnya, saya jajah satu demi satu kampung Bapak Ibu. Saya datangi Bapak Ibu, dan di sana itu semua laki-laki, bapak-bapak Bapak Ibu. Dan mayoritas petani. Saya bilang, apa yang bisa saya tawarkan ke mereka ya? Mereka petani. Saya tawarkan pupuk Feng Shou. Saya tawarkan pupuk perusahaan Tiansi. Nah, setelah mereka beli pupuknya, saya cuma bilang, kebunnya sehat, masa pemiliknya tidak mau sehat? Ada bisnisnya Pak, saya bilang, ada bisnisnya. Apa itu bisnisnya? Boleh saya presentasi? Boleh. Boleh saya nyalakan laptop? Maaf Bu, tidak ada listrik. Di kampungnya itu tidak ada listrik Bapak Ibu. Oke, saya bilang, besok malam saya akan kembali lagi Bapak Ibu. Saya pergi lagi, suami saya sudah mulai fight. Nah, di bulan kedua, saya jalankan bisnis ini, saya bintang 5 dalam 1 bulan Bapak Ibu. Suami saya langsung fight. Dia bilang, oke kalau begitu, kamu ke barat, saya ke selatan. Betul, kamu ke barat, saya ke selatan. Kamu masuk Bangka Barat, saya masuk Bangka Selatan. Kita berlomba, siapa yang tercepat? Oke, saya bilang, sip. Sudah komitmen Bapak Ibu, 2 hati 1 visi. Ya, saya bilang saya mau cepat jadi bintang 8. Jadi mulai presentasi itu Ba'da Isya. Lepas Isya saya baru presentasi Bapak Ibu. Presentasi saya tidak datang dengan tangan kosong. Saya tidak mau kejadian kemarin terulang. Waktu saya mau buka laptop tidak ada listrik. Saya bawa genset Bapak Ibu. Saya bawa diesel. Saya bawa diesel Bapak Ibu. Saya bawa diesel saya yang di rumah. Saya bawa ke kampung. Pak, saya bilang saya bawa dieselnya hari ini. Boleh nyalakan laptopnya? Nyala. Oke Bu. Saya bawa LCD proyektor suami saya pinjam Bapak Ibu. Buat presentasi. Saya gambarkan bisnisnya. Ini loh, Bapak Ibu bukan hanya beli pupuk, tapi Bapak Ibu beli paket bisnisnya. Ini ada bisnisnya. Bisnis bangun aset, bisnis jangka panjang yang bisa memberikan kebebasan uang dan kebebasan waktu. Bukan hanya sehat, tapi bisa sejahtera. Boleh saya presentasi Bapak Ibu? Boleh. Saya presentasi Bapak Ibu. Jadi saya melakukannya dengan presentasi, saya gambarkan ini bisnisnya bangun aset. Dan saya cuma bilang, kecepatan Anda mengambil keputusan sangat menentukan posisi Anda berada. Sama pada sore hari ini, kecepatan Anda mengambil keputusan untuk join di bisnis Tiansi sangat menentukan posisi di mana Anda berada 1-2 tahun ke depan. Nah Bapak Ibu, tidak hanya seperti itu. Pada saat kami di bintang 6 full di bulan ketiga Bapak Ibu, saya bintang 6, suami saya juga bintang 6. Beliau cuma bilang, sudah, mulai hari ini kita bakar jembatan kita. Kita dilarang lagi menoleh ke belakang, kita hanya menatap ke depan adalah jalan raya dari perusahaan Tiansi. Jembatan kami putus, gudang listriknya yang besar ditutup Bapak Ibu. Beliau menutup usaha konvensionalnya di bintang 6. Saya merinding waktu itu, saya bilang mau makan apa? Anak kita mau dikasih makan apa? Istri mau dinafkahi apa? Suami saya, orang yang super positif Bapak Ibu, beliau cuma bilang, ini perusahaan internasional, jangan main-main kau. Kita kerja gila-gilaan. Bisnis Tiansi inilah yang akan membuka jalan kelebaran kesuksesan kehidupan kita. Kaget Bapak Ibu, keputusan yang sangat bijaksana dari pemimpin kepala keluarga yang luar biasa Bapak Ibu. Beliau membakar jembatannya, menutup gudang listriknya, dan mengembalikan semua alat-alat listrik dari importirnya.
Setiap hari tetangga kalau saya lewat pergi presentasi cuman bilang, itu BMW lewat, itu tukang obat. Itu gila loh suami istri loh. Maaf Bapak Ibu, betul? Itu orang gila suami istri itu, gudang sebesar itu ditutup buat jual obat. Ibu-ibu mana yang hatinya nggak sedih Bapak Ibu? Sekeras-kerasnya wanita punya titik hati kecil yang paling dalam itu sangat lembut Bapak Ibu. Sangat lembut, saya nggak sanggup Bapak Ibu. Suami saya naik mobilnya, mobil beliau ya waktu itu. Sisa dari membayar seluruh bisnis konvensionalnya dibayarkan di lunas, dia tidak mau ada hutang. 3 mobilnya dijual buat nutupin kekurangan ke importir. Sisalah 1 mobil ini Bapak Ibu. Mobil perang tempur yang saya gunakan sampai menjadi Bronze Lion. Saya cuma bilang sama suami saya mau bawa matras untuk ke kampung-kampung supaya orang tahu produk Tiansi bukan hanya pupuk dan obat buat diminum. Bukan hanya suplemen makanan kesehatan, tapi punya alat kesehatan yang bisa menyehatkan orang banyak. Yang bisa membuat orang menjalankan bisnis Tiansi punya aset. Jadi suami saya bilang, sudah, kamu pergilah ke kampung-kampung, bawalah mobil. Saya bilang, saya belum bisa nyetir. Belajar, biar saya yang naik motor. Saya nekat ke kampung, saya bawa 3 dolen saya. Dari kampung ke kampung, 28 kampung. Kami presentasi Tiansi Bapak Ibu. Dan cuman saya setiap kaki saya turun di kampung, saya cuman bilang, di kampung ini harus ada bintang 8, di kampung ini harus ada bintang 8, di kampung ini harus ada bintang 8 Bapak Ibu. Dan ternyata Tuhan berkehendak lain Bapak Ibu. Saat ini di setiap kampung itu ada Bronze Lion saya, setiap kampung itu ada Silver Lion saya, setiap kampung itu ada bintang 8-nya Bapak Ibu. Semua dari proses di bisnis Tiansi Bapak Ibu. Yang menurut orang tidak gampang untuk menjalankan bisnis Tiansi. Bisnis Tiansi ini gampang Bapak Ibu. Modalnya hanya percaya diri dan kemampuan Anda untuk menghadapi penolakan. Ditolak orang pun paling kita sudah dapat untung, dikasih teh manis di rumahnya, betul Bapak Ibu. Sudah pergi lagi lah, lanjut lagi perjalanan ibu-ibu. Sore kan sebelum maghrib, ibu-ibunya sudah harus kembali ke rumah, betul? Harus nyiapin masak, makan keluarga, sudah harus kembali kan? Nah saya juga ikut kembali Bapak Ibu. Lepas maghrib jalan lagi Bapak Ibu malamnya. Jadi tidak ada yang diterlantarkan di rumah. Masak sudah, perlengkapan anak sudah, ya. Tidak ada alasan buat suami kita marahin kita. Kalau suami bilang, sudah, stay aja di rumah, duduk aja di rumah. Iya, tapi apakah kita harus selamanya menunggu, meminta sesuatu dari suami kita jatahnya? Selama itu tidak mengganggu aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga, kenapa tidak? Ini bisnis yang menurut saya bisnis yang amanah. Menceritakan sebuah kebaikan kepada orang lain. Grup saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah dengar Ustadz bilang begitu. Bisnis ini amanah. Bisnis ini menceritakan kebaikan kepada orang lain. Kalau Anda tahu kebaikan, Anda harus berbagi kepada orang lain. Kalau orang tidak mau bisnisnya, ya sudah Bapak Ibu. Kan orang bisa beli produknya. Dan kalau orang tidak mau produknya, mau jalankan bisnisnya lebih bagus. Bisnisnya dapat, kesehatannya dapat. Dan tidak mengganggu aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Dan banyak orang merasakan ini adalah bisnis waktu luang. Bisnis Tiansi bukan bisnis waktu luang, tapi bisnis meluangkan waktu. Kalau kita mau menunggu waktu luang tidak akan pernah ada. Ya jadi saya melakukannya, saya tidak pernah meninggalkan tugas saya, kodrat saya sebagai ibu rumah tangga. Nah Bapak Ibu, ini foto saya di Malaysia. Jadi saya mulai membangun Malaysia tepatnya 2,5 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya yang membuka jalan adalah suami saya Pak Jeki. Sekali lagi orangnya super positif Bapak Ibu. Badai tantangan apapun yang kami lewati di bisnis Tiansi, beliau selalu mensupport saya. Selalu mengatakan inilah jalan kita. Saya ke Malaysia, setiap bulan saya ke Malaysia, Kuala Lumpur. Saya bangun Kuala Lumpur yang kata orang itu adalah supermarketnya MLM. Setiap minggu bisa masuk 20 jenis multi level marketing. Dan sulit sekali membangun pertemuan. Jadi setiap bulan sampai saat ini, setiap bulan selama hampir 3 tahun, saya dan suami saya bolak-balik ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Terbang 2 kali naik pesawat. Pangkal Pinang, Jakarta, Jakarta, Kuala Lumpur. Kami selalu berbagi jatah untuk menjalankan bisnis Tiansi. Supaya anak kami tidak ditinggalkan. Salah satu mesti ada. Pada saat kami bekerja keras mengejar bintang 8 Bapak Ibu. Mulai kiri kanan datang. Teman, sahabat, saudara, tetangga mulai berdatangan. Mereka bertanya kepada saya Bapak Ibu. Kenapa kamu bekerja? Ini pertanyaan yang real dari mereka. Apa suamimu kurang menafkahimu? Mungkin Anda Bapak Ibu yang saat ini ibu rumah tangga. Anda lagi berjuang di bisnis Tiansi. Ada saudara Anda, teman Anda, tetangga Anda, keluarga Anda sendiri bertanya seperti ini. Saya menjawab kepada mereka, tidak,
suamiku sudah lebih cukup menafkahiku. Tapi saya punya impian besar yang tidak adil rasanya jika hanya suami saya yang lelah berjuang untuk mewujudkan impian kami. Impian kita untuk 3 putri kita terlalu besar untuk kamu berjuang sendirian. Kita harus berjuang bersama. Tidak lama saya bilang, kita tuntaskan dalam 3 tahun. Jangan sampai usia mereka masuk SMP. Di masa SD mereka sudah harus bahagia. Mereka sudah harus bisa memiliki apa yang mereka butuhkan. Mereka harus bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lewat bisnis Tiansi Bapak Ibu. Pada saat itu semua saudara saya, tetangga saya, kenalan saya, sahabat saya yang menolak saya, mereka diam. Bapak Ibu, saya cuma bilang, ya, kalian boleh lihat, kami berkomitmen, kami tidak main-main di bisnis Tiansi. Dan kami ingin menunjukkan kepada Anda semua, termasuk keluarga saya beberapa masih menolak saya Bapak Ibu. Mereka berpikiran bisnis Tiansi hanya memberikan uang sesaat, yang memberikan penghasilan yang pasti. Suami saya cuma bilang, betul, kita perlu menyingkat. Selama ini saya sebagai pengusaha kerjanya 20P. Tapi lewat bisnis Tiansi kita cukup punya 2P. Apa itu 20P? Pergi pagi pulang petang, pantat panas, pinggang pegel-pegel, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, penghasilan polos Bapak Ibu. Tapi lewat bisnis Tiansi cukup punya 2P, Anda punya penghasilan pasif Bapak Ibu. Saya jadi lebih semangat karena punya 2P, penghasilan pasif. Betul Bapak Ibu, tidak lama 1 bulan kami berjuang sekuat tenaga saya menjadi bintang 8 dan penerima mobil niaga. Dan suami saya juga ikut naik jadi bintang 8. Dalam 2 bulan saya menjadi bronze lion karena petani saya tadi dari satu kampung menjadi bintang 8 juga. Dan saat ini menjadi silver lion, sebentar lagi menjadi gold lion Bapak Ibu. Kenapa? Berjuang Bapak Ibu. Ada proses yang harus dibayar, ada harga yang harus dilewati. Berjuang sekuat tenaga karena saya punya harapan. Saya cuma bilang, anak saya sakit, tetangga saya tidak akan memberikan saya uang. Mereka hanya tahu orang tuanya kerja jualan obat. Tapi pada saat di tahun 2012 saya menjadi new bronze lion dan pasukan saya bintang 8, bintang 7. 16 orang mendapatkan gratis perjalanan ke China dari perusahaan Tian Internasional. Di situ baru orang terbuka bahwa bisnis Tiansi adalah bisnis masa depan. Bisnis yang bukan hanya memberikan janji-janji katanya-katanya, tapi memberikan faktanya. Para petani yang tidak bisa baca tulis, para petani yang tidak pernah naik pesawat, tapi mereka punya bisnis internasional dan gratis jalan-jalan ke China dari perusahaan Tian Internasional. Bahkan dari mereka beberapa yang buta huruf, Bapak Ibu maaf tidak bisa membaca dan nulis, saya melatih mereka hanya dengan cara menghafal. Halaman ini ngomongnya ini, halaman ini ngomongnya ini, halaman ini ngomongnya ini, gambar ini ngomongnya ini, gambar ini ngomongnya ini. Belajar 6 bulan, ambil baca sambil tulis, mereka bisa baca tulis dan mereka bisa jadi pembicara Grand OP saat ini. Banyak orang melihat keterbatasan, ketidakmampuan, ketidakbisaan mereka untuk alasan tidak keluar menjadi orang yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Pada saat saya pergi ke sekolah anak saya Bapak Ibu, 3-3-nya sudah mulai masuk usia sekolah, saya di bintang 8 Bapak Ibu. Anak saya yang paling kecil sudah sembuh, nomor 2 itu sembuh dari ambalannya, tidak operasi, semua berkat produk Tiansi. Saya semakin sering bercerita kepada orang, produk Tiansi itu bisa menyembuhkan. Kalau Anda mau minum sesuai dosis dan aturannya. Nah Bapak Ibu, tapi di sekolahan anak saya mulai masuk SD, semua ibu-ibu rumah tangganya, ibu-ibu yang jaga kalau saya sudah mulai datang, sudah mulai pergi Bapak Ibu. Awas, ada setan Tiansi. Saya cuma tanya, kenapa sih kalian sangat membenci Tiansi? Apa salah Tiansi? Saya bilang. Tidak ada salah, saya kan cuma cerita, saya bilang. Kenapa kalian? Kalau kalian tidak tertarik dengan bisnisnya ya sudah. Tapi ini ada produk kesehatan yang bisa menyehatkan keluargamu, bisa menyehatkan teman-temanmu. Kenapa salah gitu? Kenapa salah? Bapak Ibu, orang-orang di situ tidak mau melewati prosesnya. Mereka tidak sanggup ditolak orang. Mereka tidak mau yang katanya istri mencari uang tambahan. Bapak Ibu, kalau istri bisa membantu penghasilan suami dan bisa membangun bisnis jangka panjang, kenapa suami bisa tidak terima? Tidak ada suami yang tidak terima kalau istrinya bisa memberikan sebuah kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Yang ada adalah kita yang tidak bisa menunjukkan hasil yang lebih baik kepada pasangan kita. Jadi dari bisnis Tiansi inilah saya harus merubah pola pandang mereka bahwa dari bisnis Tiansi inilah bisa membuat kehidupan jauh lebih baik. Apa
Apa yang salah dengan bisnis Yansi Bapak Ibu? Tidak ada yang salah dengan bisnis Yansi. Kalau ada yang salah, yang menjalankannya dengan cara yang tidak benar. Kita bisa melihat sebuah kebahagiaan yang selama ini tidak kita temukan di luaran bisnis Yansi. Bisa melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih berharga di bisnis Yansi. Saya bisa melihat grup saya bisa di sana jalan-jalan, mereka dalam 1 tahun fight. Dari 2011 menjadi 2012 mereka mendapatkan goalnya, membuka visi dan paradigma mereka bahwa bisnis Yansi itu betul-betul bisnis internasional. Dan pada saat di tembok China, Bapak Ibu bisa mengibarkan spanduk, ya. Grup saya terkenal kalau pergi kemanapun pasti bawa spanduk. Ini adalah foto kenangan sejarah yang membuat saya menjadi merasa hidup ini bermakna, Bapak Ibu. Ini adalah mertua saya, satu-satunya orang tua yang tersisa di muka bumi, yaitu bapaknya Pak Jeki, mertua saya sendiri. 5 tahun saya belajar hidup bersama beliau. 5 tahun saya tinggal satu rumah dengan beliau hanya untuk belajar arti kehidupan. Bukan karena saya tidak punya rumah. Sengaja saya numpang sama mertua saya 5 tahun supaya saya belajar kehidupan dari beliau. Beliau sosok ayah yang sangat mengayomi Bapak Ibu. Sangat bijaksana. Waktu saya mengejar bintang 8, beliau cuma bilang 7 ke 8. Setiap malam Pitalia kamu pergi terus. Suami ke selatan, kamu ke barat. Suami ke Lampung, kamu ke Belitung. Kapan kalian bisa bertemu? Saya bilang, ketemunya kalau datang ke rumah Papa. Yang penting Papa lihat kami datang berdua bersama 3 putri kami. Beliau cuma bilang, sampai kapan mau bisnis Yansi kayak gini? Saya bilang, Pak, sudah 30 tahun lebih. Bisnis konvensional suami saya. Begitu juga. Nah kali ini di Yansi, kasih kami waktu 1 tahun ini untuk membuktikan bahwa kami bisa mengatur waktu kami. Kapan kami mau kerja, kapan kami mau liburan, kapan kami mau bisa bersama keluarga. Pada saat pengumuman September 2012, di China Bapak Ibu kami dapat gratis 5 nama sekaligus. Waktu itu ada pemilihan best top GPV, set volume, best bintang 8, segala macamnya. Saya menyabet 2 nama, suami saya 2 nama, stokis saya 1 nama. Kami mendapatkan 5 nama gratis, free berangkat dari perusahaan TS Internasional. Dan saya bilang sama papa saya, mertua saya bilang, Pak, ini saatnya. Papa pengen menginjakan kaki di salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu tembok China. Gratis dari perusahaan Tianxi, Pak. Pada saat beliau di tembok China, ini di depan hotelnya Tianjin, perusahaan Tianxi punya hotel sendiri Bapak Ibu. Papa saya bilang sama saya, Papa bangga punya menantu sepertimu. Papa bangga punya anak sepertimu. Orang tua kita membutuhkan waktu-waktu berkualitas dari Anda untuk mendampingi mereka. Pada saat kami bisa mengajak beliau 10 hari jalan-jalan ke tembok China, jalan-jalan ke Tianjin Bapak Ibu, ke Beijing Bapak Ibu, itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Bapak Ibu, cuman meskipun pada saat di panggung di situ pembagian mobil mewah, papa saya bertanya, kapan namamu dipanggil? Saya bilang, sabar ya Pak, tahun depan 2013, mudah-mudahan restu dari Yang Maha Kuasa, saya terima cash reward luxury car-nya. Bapak Ibu, di 2013 ternyata nama saya masih meleset. Tidak mendapatkan mobil mewahnya, tapi mendapatkan mobil niaga. Pada saat itu kembali lagi, papa saya bertanya, kapan Pitalia dan Jeki kamu terima BMW-nya? Kapan kamu terima mobil mewahnya? Kapan ada di majalah ini gambar kalian berdua dapat mobil mewah? Saya cuma bilang, Pak, kalau memang papa itu menjadi kebanggaan, siap, saya akan berjuang di 2014. Saya gagal di 2013, nama saya tidak muncul. Saya melakukan usaha terbaik, saya akan bangkit jauh lebih baik lagi di 2014. Bapak Ibu, tepat 15 Januari di tahun 2015 nama saya diumumkan sebagai penerima salah satu dari 15 mobil mewah luxury car dari perusahaan Tianxi. Tepat di hari itu juga 40 hari wafatnya beliau Bapak Ibu. November beliau meninggal, saya bilang, Pak harus yakin Pak. Januari ini nama Pitalia dipanggil Pak. Harus bertahan Pak. Harus bertahan. Beliau seperti lilin yang redup. Tidak ada sakitnya Bapak Ibu. Sudah CT scan, tidak ada keluhan penyakit. Cahaya lilinnya redup. Dan beliau meninggal di pangkuan kami Bapak Ibu. Pada saat papa saya menghembuskan napas yang terakhir, saya cuma bilang, Pak, tunggu Pak. Januari nama saya diumumkan Pak. Tunggu Pak. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Beliau meninggal Bapak Ibu. Dan pada saat Januari nama saya diumumkan sebagai penerima reward. Dari showroom, saya bawa ke makamnya. Saya cuma bilang, ini Pak, ini mobil kebanggaan Papa. Ini mobil yang Papa pengen lihat. Mobil putih yang Papa minta.
Mobil putih yang Bapak bisa lihat langit. Karena beliau sudah terbujur kaku. Kenapa? Karena orang tua kita ada batas kehidupannya Bapak Ibu. Disitulah saya titik terdalam saya merasakan saya harus melompat setinggi-tingginya. Tidak akan bermain-main lagi dengan waktu. Saya tidak akan menyanyiakan waktu buat anak saya. Saya tidak akan menyanyiakan waktu buat orang-orang tua saya, buat keluarga saya, buat orang-orang yang saya cintai. Supaya mereka bisa merasakan hidup indah dari bisnis Tiansi bukan dengan bermain-main memperlambat waktu di bisnis Tiansi Bapak Ibu. Saya akan berjuang sekuat tenaga supaya bisa membahagiakan orang-orang yang saya cintai di dalam keluarga saya. Bapak Ibu, bisnis Tiansi tidak menjanjikan sesuatu yang indah kepada Anda. Tapi bisnis Tiansi akan memberikan sesuatu yang jauh-jauh lebih indah daripada yang Anda bayangkan. Saya tidak pernah berpikiran bahwa bisa menginjakan kaki di 13 negara Bapak Ibu kalau tidak lewat bisnis Tiansi. Selepas dari China, saya ke Malaysia jalan-jalan sekeluarga. Saya bilang sama anak saya, karena pada saat saya melewati proses bintang 5, bintang 6, setiap saya pulang presentasi, setiap malam saya kembali ke rumah. Pagi hari anak saya cuma bilang, Mama, go freedom. Mama, go freedom. Anda lihat fotonya. Mereka cuma tahu freedom. Saya bilang sama mereka, freedom itu artinya bebas kapan kita mau jalan-jalan, bebas dedek dan kakak mau belanja apapun, itu namanya freedom. Jadi mereka tahu, oh oke, freedom. Nah Bapak Ibu, saya menepati janji indah saya kepada 3 putri saya. Waktu kami bintang 8 saya sudah bilang kalau bonus mama menyentuh target seperti yang Tiansi katakan bintang 8. Kita sekeluarga kita pergi dengan bonus Tiansi. Kita akan main salju yang kalian inginkan. Saya cari salju terdekat yang adalah salju buatan di Ginting Highland di Malaysia. Saya habiskan bonus 1 bulan saya untuk jalan-jalan dengan keluarga saya 1 minggu. Supaya mereka bisa menikmati. Ini hasil proses selama Anda dititipkan, selama 3 putri saya dititipkan, mama papanya presentasi di bisnis Tiansi. Mama papanya bangun bisnis Tiansi, mereka bisa merasakan ini hasilnya. Dan mereka bisa bermain salju di Ginting Highland dan mereka katakan, ini salju Tiansi. Di situ saya baru merasakan ternyata proses terbayar Bapak Ibu ya. Pada saat anak saya merasakan bahwa di bisnis Tiansi mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah 2013 kami mendapatkan DHO Turki Bapak Ibu ya. Grup saya sebagian berangkat umroh sama Pak Jeki mengambil Turki Bapak Ibu. Sedikit sharing dari saya. Setiap Tiansi mengeluarkan challenge promo, baik itu happy trip, success trip, glory trip, apapun itu trip dari perusahaan Tiansi. Saya selalu bilang sama suami saya, pantang bagi kita pergi sendiri. Kita mesti pergi berdua dan tidak keluar biaya. Yang artinya dua-duanya harus kerja. Dua-duanya harus mengejar goal dan challenge. Makanya setiap 13 negara yang saya kunjungi, saya tidak pernah berangkat sendirian. Saya selalu pergi dengan Pak Jeki dan membawa grup saya. Itu adalah komitmen yang harus kami tepati. Jadi tidak akan berangkat kalau hanya goal 1. Jadi mesti goal 2. Mesti gratisnya 2 dan grup juga mesti ikut. Tidak enak tuh kalau sukses sendirian. Karena apa? Karena kesuksesan kita bukan dilihat dari seberapa kita berhasil mencapai goal target kita. Kesuksesan kita dinilai dari seberapa banyak kita bisa membuat orang lain, menjadikan orang lain jauh lebih sukses dari saat ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Tiansi luar biasa. Tiansi tahu bahwa kami menikah pas-pasan, kami tidak pesta dan kami tidak pernah merasakan bulan madu. Setiap tahun Tiansi memberikan kami bulan madu ke luar negeri. Ke China, ke Eropa, ke Vietnam, ke Thailand, ke Turki dan semuanya itu bulan madu dari perusahaan Tiansi. Gratis dari perusahaan Tiansi Bapak Ibu. Jadi pada saat ini bagi Anda yang belum pernah merasakan bulan madu atau yang belum berpasangan segera menjalankan bisnis Tiansi, Anda akan menikmati hasilnya gratis dari bisnis Tiansi ya. Bisa bermain salju yang asli di sana, bisa menikmati pakaian-pakaian tradisional di sana ya. Anda bisa merasakan keindahan dunia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan indah sekali dunia di luaran Bapak Ibu. Keluar dari dunia kita saat ini. Menikmati keindahan dunia bukan artinya cinta dengan dunia, tidak Bapak Ibu. Menikmati keindahan dunia, kita mengagumi apa yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi setiap negara yang kami kunjungi, kami merasakan bahwa bisnis Tiansi ini bisnis yang luar biasa sekali. Bukan memberikan hanya sebuah materi, sebuah reward atau penghargaan, tapi memberikan sebuah kehidupan yang berbeda daripada di bisnis luaran Bapak Ibu. Lepas dari Turki kami menikmati perjalanan gratis ke Australia. Salah satu negara impian saya pengen melihat kanguru ciptaan Tuhan. Hewan yang punya kantong di depannya bisa mengantongi anaknya. Ternyata betul Bapak Ibu tidak ada jahitannya. Itu murni ciptaan Tuhan namanya kanguru Bapak Ibu ya. Banyak sekali keindahan di luaran yang diberikan oleh perusahaan Tiansi bagi Anda yang mau melewati prosesnya dan mau bertahan setia berjuang demi impian Anda. Tidak ternilai dengan uang.
tapi melebihi dari nilai uang. Nah ini waktu ke Rusia Bapak Ibu ya, luar biasa sekali, banyak juga leader-leader di sini. Tianxi setiap tahun memberikan perjalanan gratis. Saat ini sudah keluar promosinya ke Lombok gratis dari Crown Life One Vision support system kita. Happy Trip ke Langkawi Malaysia dari perusahaan Tianxi. Dan nanti akan keluar Glory Trip India Bapak Ibu. Itu semua gratis dari perusahaan Tianxi bagi Anda yang mau membayar harganya. Proses berjuang di bisnis Tianxi. Dan pada saat mendapatkan Dream Holiday One Vision, DHO One Vision ke Vietnam, saya mulai Bapak Ibu, anak saya yang pertama sudah SMP, yang kedua kelas 5 dan kelas 3 Bapak Ibu ya, mereka sudah mulai mengerti. Dan saya ajak mereka ikut perjalanan ke Vietnam. Karena gratis, Crown dapat 2 nama, kami berangkat berlima Bapak Ibu bersama grup saya. Petani juga dapat gratis ke Vietnam Bapak Ibu. Pada saat di Vietnam mereka sharing Bapak Ibu ya. Dan di situ diminta oleh One Vision ngomong Bapak Ibu, sharing pengalamannya. Anak saya bercerita yang sulung ini bilang, kasih mic, suruh cerita sharing pengalamannya di Vietnam. Putri saya yang sulung ini bilang, saya kaget, ini anak SMP disuruh ngomong, nanti ngomong apa gitu kan. Dia bilang, terima kasih Tianxi dan One Vision, hari ini kami jalan-jalan gratis ke Vietnam. Dulu mama papa kami presentasi, kami dititipkan ke sana kemari. Saat ini kita tertawa mendengarnya Bapak Ibu. Tapi disitulah titik saya introspeksi diri. Ternyata 3 putri saya melewati prosesnya. Ada harga yang mereka bayar, proses yang mereka bayar. Dan mereka katakan, saat ini kami bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri semua berkat Tianxi. Untung mama papa kami ada di Tianxi. Alangkah indahnya Bapak Ibu, bahwa di bisnis Tianxi bisa membayar proses yang dilewati selama bertahun-tahun menjalankan bisnis Tianxi. Bapak Ibu tahu waktu ke Vietnam, saya bawa mereka jalan-jalan waktu ke Hanoi. Mereka belanja 1 bag besar oleh-oleh di Vietnam. Saya kaget. Banyak kali. Segala jenis dari souvenir itu semua kaos, semua souvenir dibeli. 1 bag besar. Saya bilang buat apa ini? Anak saya yang nomor 2, yang sembuh amandel dari produk Tianxi, yang jatuh sering ditertawakan orang karena anak Tianxi. Dia cuma bilang, Mama, bolehkah saya beli ini semua buat bagi ke tante-tante, ibu-ibu, teman-teman di sekolah yang selama ini bilangin saya anak Tianxi yang jatuh. Bapak Ibu tahu? Itu proses yang mereka bayar. Saya bilang ya sudah beli sajalah, tidak seberapa uangnya. Paling hanya 1 juta, 2 juta rupiah oleh-oleh itu kan. Beli saja, beli bawa pulang. Saya antar mereka pulang sampai sekolah Bapak Ibu. Anda tahu, saya lihat, saya dari mobil saya amatin. Saya turun pelan-pelan, saya lihat dia. Bagikannya bagaimana caranya. Dia bagikan ke ibu-ibu itu, dia cuma bilang, ini oleh-oleh dari Tianxi, dari Tianxi, dari Tianxi, dari Tianxi, dari Tianxi, dari Tianxi. Bapak Ibu tahu, di situ air mata saya keluar Bapak Ibu. Saya cuma bilang, ya Tuhanku, anak saya melewati prosesnya sedemikian. Dan saya bersyukur. Tuhan memberikan saya kesetiaan di bisnis Tianxi. Memberikan mereka bukti kepada orang-orang yang selama ini menolak mereka, mentertawakan mereka bahwa mereka anak Tianxi Bapak Ibu. Tapi lewat bisnis Tianxi mereka bisa memberikan, berbagi kepada orang lain, memberikan sesuatu yang tidak orang lain punya. Karena mereka tahu mama papanya hidup dari bisnis Tianxi. Karena mereka tahu mereka hidup dari bisnis Tianxi. Dan mereka juga tahu mereka punya kehidupan yang lebih baik karena bisnis Tianxi. Lebih dari nilai uang Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, setiap saya masuk ke ruangan gurunya saat ini, setiap kali saya datang ke sekolah saat ini dengan mobil luxury car saya, setiap kali saya ke sekolahan, semua gurunya langsung menyambut saya cuma bilang, Mama Ayi, putri saya nomor 2 itu terkenal dengan nama Ayi. Beliau sangat ramah di sekolahan Bapak Ibu. Dan kalau gurunya sakit, gurunya batuk lagi ngajar, beliau ambil Moonpot di stokis dia kasih ke gurunya. Karena dia tahu kalau dia batuk dia minum Moonpot itu sembuh. Saya cuma bilang ya ampun, hampir 1,5 juta harga Moonpot dikasih ke gurunya. Gurunya bilang sama saya, Mama Ayi terima kasih ya kemarin karena obatnya batuk saya sembuh. Obat apa Bu? Saya bilang, ini botolnya coklat dikeluarin. Moonpot, saya bilang, wah. Itu anak Tianxi Bapak Ibu, itu anak Tianxi, seperti itu anak Tianxi Bapak Ibu ya. Tidak membagikan yang kecil-kecil Bapak Ibu ya, membagikan yang bermanfaat bagi orang lain. Setiap saya masuk ke ruang kepala sekolah saya, setiap saya masuk ke ruangan gurunya atau masuk parkiran sekolah, tidak ada lagi ibu-ibu yang berani bilang itu orang Tianxi, itu tukang obat, tukang terserah, tidak ada lagi. Mereka hanya tanya saya, mau ajak anak jalan-jalan kemana lagi? Gurunya tanya saya, Mama Ayi mau izin ke negara mana lagi?
Anak saya bawa ke Vietnam, izin tidak sekolah 4 hari. Di saat orang sekolah dia pergi jalan-jalan. Saat orang jalan-jalan mereka tetap jalan-jalan Bapak Ibu. Saat orang liburan mereka juga liburan. Itu anak Tiansi Bapak Ibu. Ya, jadi mereka menikmati prosesnya, mereka melewati prosesnya dan mereka tentu pasti menikmati hasilnya Bapak Ibu ya. Bukan hanya saya saja yang merasakan, tapi mereka juga harus merasakan. Bapak Ibu, pada saat perjalanan gratis juga ke Spanyol kemarin, saya merasakan sekali sangat indah. Sebelum dari Spanyol kami ke Nice, Prancis 2015. Anda pasti tahu itu masuk rekor dunia Bapak Ibu ya. Tiansi mencetak rekor barisan manusia terpanjang di pantai Nice, Paris. Saat itu saya juga berangkat. Anda bisa lihat perjalanan yang Tiansi berikan itu perjalanan yang sangat luxe. Gratis Bapak Ibu. Bukan perjalanan yang level middle atau low, tapi high level. Perjalanan ke negara Eropa, ke benua Australia. Bukan hanya seputaran-seputaran di dalam negeri saja, tapi di luar negeri. Kami merasakan, kami setelah melewati prosesnya di bisnis Tiansi, kami menikmati hasil yang selayaknya diterima. Sama seperti Anda saat ini Bapak Ibu. Di sana kami bisa merasakan indahnya dunia, gelapnya dunia kalau kami tidak ada di Tiansi. Tapi indah sekali dunia karena kami ada di dalam bisnis Tiansi. Jadi saya pengen ceritakan kepada Anda Bapak Ibu yang punya anak saat ini Bapak Ibu. Berjuanglah pada saat anak kita belum beranjak dewasa. Berjuanglah pada saat anak Anda masih bayi. Supaya apa? Supaya masa remaja mereka, masa dewasa mereka, mereka tahu indahnya hasil dari bisnis Tiansi Bapak Ibu. Saya pengen berbagi kepada Anda bahwa lewat bisnis Tiansi, keluarga Anda, orang-orang yang Anda cintai, mereka akan merasakan sesuatu yang indah dari bisnis Tiansi. Bapak Ibu lihat, mereka bahagia dan happy sekali. Mereka tidak merasakan beban kehidupan ini. Mereka tidak perlu pusing, pulang ini mama papanya dipotong gaji berapa, pulang ini papa mamanya harus makan dari mana, mereka harus biayanya dari mana. Tidak Bapak Ibu, karena mereka tahu bisnis Tiansi ini adalah bisnis yang membangun aset, bangun jaringan dari orang-orang yang terlatih dan terdidik. Keluarga Anda saat ini di rumah Bapak Ibu, pasangan Anda, anak Anda, orang tua Anda, saudara Anda. Saya nggak tahu kondisi Anda di lapangan saat ini. Jadikan itu adalah batu loncatan, jadikan itu adalah motivasi Anda untuk membahagiakan mereka. Untuk menunjukkan bukti kepada keluarga Anda, orang-orang yang Anda cintai, bahwa lewat bisnis Tiansi Anda akan bisa merubah kehidupan yang jauh lebih baik dari saat ini. Anda bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa Anda berikan dari bisnis di luaran. Tapi lewat bisnis Tiansi Anda bisa memberikan sesuatu yang bermakna buat kehidupan keluarga Anda, orang-orang yang Anda cintai. Tanpa kita sadari, hidup begitu singkat. Penolakan demi penolakan saya lewati di bisnis Tiansi. Perjalanan saya di bisnis Tiansi melewati semua penolakan, tertawaan, bahkan cemoohan dari orang-orang. Anak saya pun ikut melewati prosesnya karena mama papanya jalankan bisnis Tiansi. Tapi pada saat saya ditolak orang, saya pulang rumah, saya lihat anak saya. Saya katakan kepada anak saya, sabar nak, mama akan tuntaskan, papa akan tuntaskan di bisnis Tiansi. Supaya kalian semua bisa merasakan bebas uang, bebas waktu dari bisnis Tiansi. Supaya kalian bertiga bisa merasakan kehidupan yang tidak sama dengan anak-anak orang di luaran. Kapan kalian mau mama ada hadir di samping Anda, mama akan hadir. Kapan Anda butuhkan sesuatu yang berharga, mama papa akan belikan. Apa yang kalian butuhkan akan tercukupi dari bisnis Tiansi. Ke negara mana yang kalian mau, kita akan dapatkan dari bisnis Tiansi. Bapak Ibu, janji indah saya buat keluarga saya, dua hati satu visi. Kami pengen mempunyai satu visi. Impian kami buat membahagiakan 3 putri kami, mensejahterakan seluruh jamaah. Kami tidak mau bahwa mereka hanya tercekat dengan hasil yang mereka dapatkan saat ini. Tapi coba keluar lagi Bapak Ibu, keluarkan kemampuan terbaik yang ada di dalam lubuk hati Anda. Lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang Anda cintai. Lakukan sepenuh hati bisnis Tiansi Bapak Ibu, berbagi dengan sukacita. Berikan dengan tulus, biarkan alam yang memberikan kembali kepada Anda apa yang telah Anda berikan kepada orang banyak. Percayalah Bapak Ibu, Tiansi bukan satu-satunya kendaraan untuk Anda bisa sukses. Tapi Tiansi adalah salah satu kendaraan tercepat yang bisa membuat Anda sukses, sejahtera dan bermanfaat bagi orang banyak. Salam sukses dari saya dan untuk Anda semua, Be Executive Director.